dimanapun Anda berada, terutama pecinta YouTube Muhammad Kece. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang adalah wujud Tuhan alam semesta, Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat berjumpa lagi di sore hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pengatur waktu pengacara, juga penonton YouTube dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Juga akan mengulurkan tangan memberikan donasi pelayanan penginjilan melalui rekening BCA yang sudah tertera di layar atas nama Hak Muhammad Kosman, Haji Muhammad Kosman. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dengan tema murtadin mendapat hidayah dari ketidakpastian, wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu, menjadi punya kepastian dan punya harapan sesuai firman atau sesuai Alkitab yang tertulis dari zaman para nabi turun-temurun. Jadi kita harus percaya bahwa sebelum kita lahir, firman Tuhan ini sudah ada. Firman Tuhan ini sudah ditulis melalui para nabi yang dipilih oleh Allah, yang orang yang mendapat pewahyuan, orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk kepada Tuhan. Karena Alkitab ditulis berdasarkan peristiwa, kejadian, dan pengalaman penulis. Jadi Alkitab ini bisa dikatakan wahyu Allah, wahyu dari Sang Bapa, karena mengalami dalam kehidupannya peristiwa-peristiwa yang dialami, kemudian dicatat, dijadikanlah buku, maka buku itu dijadikan sebagai firman Tuhan. Baik, dalam kesempatan ini topik kita adalah pencurahan Roh Kudus, yang dijadikan temanya adalah murtad mendapat hidayah. Dari kitab, saya ngambil sumber dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Izinkan saya membacakan dulu firman Tuhan yang di kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, banyak orang sekarang sedang dijamah Tuhan, karena roh Tuhan sedang dicurahkan ke bumi ini. Sedang dicurahkan dari surga. Barang siapa yang terbuka hatinya menerima firman Tuhan, maka orang itu yang dipilih Tuhan. Dan akan mengalami kejadian-kejadian, yaitu anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat di dalam doa. Ketika orang pendoa itu mendapatkan suatu pendengaran dan penglihatan, itulah nubuatan. Setiap nubuat itu yang disebut nubuat, suatu peristiwa, kejadian yang belum terjadi, tapi sudah diucapkan oleh orang itu, maka itulah disebut nubuatan. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, mimpi mendapatkan suatu petunjuk, mimpi
ke jalan yang benar. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Anak-anak muda diberikan pewahyuan, diberikan penglihatan-penglihatan. Masa yang akan datang. Oleh karena itu, para remaja generasi milenial sekarang waktunya menerima pencurahan Roh Kudus dari Tuhan. Dengan maksud agar anak-anak muda, anak-anak milenial siap sedia dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Injil kabar baik, kabar keselamatan yang menyelamatkan dari kegelapan, dari penguasaan roh-roh jahat, dari penguasaan setan-setan di dunia. Anak muda dipakai Tuhan, jangan khawatir. Ada penerus Bapak Muhammad Kece. Kalau Bapak Muhammad Kece yang sudah tua ini, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan mengabarkan Injil kalau bukan generasi milenial? Oleh karena itu, generasi milenial harus siap sedia dipakai Tuhan. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan tidak pernah dua kali. Satu kali kesempatan, kalau disia-siakan, maka rugi kita. Oleh karena itu, supaya kita tidak rugi, mari saudara-saudara mempersiapkan diri untuk menabur, untuk berbuat baik selagi ada kesempatan. Seandainya saudara orang yang berkelimpahan di dalam harta, saudara mungkin tidak sempat untuk memberitakan Injil, bolehlah dengan cara lain memberitakan Injil. Karena di dalam Kristus kita adalah satu tubuh. Ada yang tugasnya jadi mulut, ada yang tugasnya jadi mata, ada yang tugasnya jadi tangan, ada yang talenta namanya jadi kaki. Yang tugas jadi mulut untuk berbicara, berkhotbah, atau menginjil, menyampaikan keselamatan. Ada tugasnya sebagai tangan, berarti harus mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, kepada yang melayani firman Tuhan. Karena mungkin orang yang berkelimpahan harta tidak sempat untuk berkhotbah, tidak sempat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sebelum meninggalnya. Tapi kalau mengulurkan sebagian kekayaannya yang tidak akan dibawa mati, tapi dimanfaatkan di dunia, kalau sudah diulurkan untuk kebenaran-kebenaran untuk menyampaikan firman Tuhan, itu akan bisa dibawa mati. Karena amal itu menentukan juga. Apa itu amal? Pekerjaan baik. Amal baik. Amal itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan baik ini harus dijadikan suatu pekerjaan rutinitas untuk mengabarkan kabar baik keselamatan. Dengan maksud agar orang itu mendengar keselamatan dan juga diselamatkan dari ancaman api neraka, dari cengkraman iblis, sehingga bisa keluar dari kelompok itu. Nah, ini penting. Juga kepada hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan, akan dicurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini janji Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan mendapat penglihatan, banyak karena derajat manusia di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah sama. Pada hakikatnya sama. Sama apanya? Sama punya nafsu, sama punya rasa sakit, sama punya rasa sedih, sama punya rasa gembira. Oleh karena itu, pengikut Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan ini perempuan atau laki-laki. Sehingga para pengikut Yesus, banyak kaum pria, kaum Hawa yang menjadi pejabat di parlemen. Banyak contoh di negara-negara Indonesia ini, di negara-negara juga yang mengikut Yesus, antara lelaki dan perempuan tidak ada perbedaan. Banyak, seperti contoh dulu ada Ratu Bilqis sebagai raja negara, perempuan. Ya, seperti pada tahun 2007 kalau tidak salah itu ada pemimpin Indonesia perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah itu, cuman sayangnya di Indonesia ini masih banyak orang yang belum mengerti status sosial perempuan.
masih ingin didoktrin dengan pengajaran-pengajaran pengalaman luar negeri, ya, yang tidak memihak kepada toleransi kemerdekaan makhluknya, sehingga status perempuan dengan lelaki sangat dibedakan jauh derajatnya. Tapi lumayan, ya, di Indonesia sudah mulai toleransi, demokrasi, sehingga banyak pejabat-pejabat di parlemen dipimpin oleh kaum Hawa, yaitu perempuan. Contohnya mungkin Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Itu adalah teladan di Indonesia. Dan sah-sah saja. Yang penting di negara Indonesia ini mampu atau memahami ilmu kepemimpinan di parlemen. Inilah kesamaan derajat laki-laki dan perempuan di Indonesia. Negara kita adalah negara Pancasila. Negara kita berbagai macam suku bangsa dan bahasa, berbagai macam kepercayaan dan keyakinan, agama bermacam-macam. Namun, jika kita benar-benar mengamalkan Pancasila, maka rukun guyup dan toleransi. Sangat indah kalau umat Kristen dengan umat Islam itu berjalan berdampingan, saling dukung, saling membantu. Begitu indah kedengarannya. Negara luar akan salut dengan Pancasila. Negara luar akan salut dengan Indonesia. Jangan memperebutkan hadis dan dalil, perbedaan boleh saja, itu tandanya Indonesia berdemokrasi, saudara. Negara Indonesia bukan negara agama. Sekali lagi, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Ini nih di belakang saya, ini simbolnya. Burung Garuda, ya, gagah perkasa, Pancasila sakti. Jadi saudara yang tidak nyaman dengan hidup di dalam negara Pancasila, silahkan pilih negara sendiri. Tapi jangan Indonesia diobok-obok dengan yang namanya agama. Indonesia itu bukan negara agama, saudara. Inilah yang penting. Yang ketiga, ayat 30. Tuhan berkata, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ini kiamat sekarang, memang kiamat kubro itu masih belum bisa dipastikan. Hanya saja kiamat individu berjalan terus dengan adanya COVID-19 ini. Ya, oleh karena itu sebelum kita diserang COVID-19, kita lebih baik percaya Yesus dulu supaya kita diselamatkan. Supaya kita pasti mendapat keselamatan. Tidak walau alam dan tidak mudah-mudahan, tidak insya Allah. Kenapa? Karena alamat Alkitab adalah alamat pasti, bukan alamat raba-raba. Bukan alamat perkiraan. Karena Alkitab bukanlah cerita dongeng, tapi fakta yang dialami. Contoh kasus, Muhammad Kece ini mengikut Yesus itu tidak enak-enakan. Diusirnya sudah 6 kali, saudara. Hampir-hampiran ditangkap oleh teman-teman saya supaya balik lagi ke Islam. Kata saya, nanti dulu. Islam itu tidak jelas arah tujuannya. Melakukan sholat ganjarannya apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Saya tidak mau dengan mengikuti ajaran yang tidak jelas arah tujuannya. Kalau orang mengatakan ditanya hasilnya wallahu alam, itu tidak perlu diikuti. Karena dia adalah orang yang tidak tahu tapi ingin menjawab. Begitu. Nah, berbeda dengan pengikut Yesus. Kalau saudara percaya Yesus, mati kemana? Pasti masuk surga. Haleluya. Pasti. Kenapa? Saya berikan ilustrasi begini. Misalkan saya mau ke Cirebon dari Jakarta. Saya mengikuti alamat yang diberikan oleh orang Cirebon. Sesuai KTP orang Cirebon. Misalkan si A lah. Alamatnya di Dusun Babakan, RT 3, RW 5. Misalkan. Ini misalkan. Nah, kalau sudah pegang alamat itu, dibaca oleh saya, lalu saya berangkat naik bis jurusan Cirebon, pasti saya akan sampai ke alamat itu. Apalagi kalau orang Cirebonnya itu, orang Babakannya itu datang menjemput saya, menuntun saya dalam perjalanan. Mungkin kata orang Cirebon begini berkatanya, Pak Kece, sekarang Bapak naik bis Prima Jasa nih, duduk saja Pak Kece, duduk manis, mau tidur, mau istirahat, mau makan, terserah Pak Kece, bebas. Nanti kalau sudah sampai terminal Cirebon, saya akan bangunkan kalau Pak Kece sedang tidur. Begitu. Itulah mengikut yang tahu jalan. Berbeda kalau kita berjalan dengan orang yang tidak tahu.
pasti akan tersesat dan menanyakan jalan yang lurus rame-rame, bareng-bareng. Begitu. Inilah enaknya mengikuti orang yang tahu. Siapakah yang dimaksud yang tahu jalan itu? Tentu tidak lain adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah berasal dari Allah, dari surga kembali ke surga. Karena dia adalah sang pemilik surga. Namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Tuhan yang hidup, saudara. Inilah yang Muhammad Kece sampaikan selalu selagi ada kesempatan. Karena Muhammad Kece ini, ya mungkin umur berapa tahun lagi, umur sudah tua, sudah lebih setengah abad, jadi hanya menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Karena ada pujiannya begini, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkah. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Begitu pujiannya. Minta kepada Tuhan selama hidup ini menjadi berkat. Ketika kita sudah tidak berdaya, tidur ditidurkan, obah diobahkan orang lain, kita sudah jadi berkat. Oh iya, Pak Kece ada di YouTube mengingatkan. Ya, terima kasih Pak Kece, saya diselamatkan. Begitu, saudara. Karena Pak Kece menuntun kepada keselamatan. Berdasarkan firman Tuhan. Oke. Perempuan mendapat pencurahan Roh Kudus. Perempuan-perempuan, ibu-ibu ini penting. Saudara harus menjadi pendoa-pendoa suaminya. Agar suaminya semangat mencari nafkah. Walaupun bergelut dengan musim corona. Rebut-rebutan waktu. Pintar-pintaran zaman. Kita hidup ini sekarang serasa hidup di ujung tanduk. Kapan kita mati? Ya, mau apa hidup kita ini? Corona ini benar-benar membuat seluruh dunia goncang. Penyakit corona ini membuat semuanya berhenti. Ya, di negara lain itu sepi, jalan pun tidak ada kendaraan satupun. Kosong bolong-bolong karena di negara lain pada taat kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya. Hanya Indonesia saja musim corona saja jalanan macet. Karena Indonesia ini masyarakatnya berbeda paham dengan pemerintah. Pemerintah mengadakan PSBB. Masyarakat suruh pakai masker, razia oleh kepolisian. Kan tidak tahu diri itu. Nah ini penyebabnya karena bangsa Indonesia yang diajarkannya hanya agama. Wirid baca-baca ayat, ya baca-baca ayat huruf-huruf Arab, ini yang kekeliruannya. Dan yang diajarkannya kitabnya juga kitab kuning, begitu saudara. Jadi disitulah sekarang Indonesia itu harus mengubah paradigma keagamaan kembali kepada paradigma Pancasila, Jaya Ratu dan saudara. Pancasila negara Indonesia, jangan lupa. Jadi Pancasila dengan rukun Islam ini jujur lebih bermanfaat Pancasila di Indonesia. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia. Kalau saudara hafal empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu dari berbagai denominasi agama Kristen. Bersatu. Yang penting memuliakan Tuhan Yesus. Itu yang penting. Bersatu. Apapun saudara denominasinya, tidak masalah. Yang penting saudara bersatu. Entah itu agamanya HKBP, agamanya Protestan, agamanya Katolik, agamanya Islam, Hindu, Buddha, bersatu. Jangan saling bermusuhan, karena kesatuan dan persatuan itu penting. Yaitu rukun, Pancasila nomor 3. Saudara mengamalkan rukun Islam, itu hanya kepentingan sekelompok yang mengerti hanya orang Islam saja. Orang Kristen tidak paham rukun Islam, saudara. Jadi orang Kristen, orang Islam paham Pancasila. Itu yang paling penting, saudara. Demi rukun guyub dalam hidup lingkungan, pemerintahan, juga negara. Itu Pancasila sangat penting. Baik. Ayat yang ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas.
Saudara yang dipanggil Tuhan akan terlepas dari cengkraman iblis yang akan membawa ke neraka. Saudara kalau dipanggil Tuhan, hatinya akan lepas dari memutar balik firman Tuhan. Karena iblis memang dari awalnya suka memutar balik firman Tuhan. Saya cerita sedikit, contohnya ketika Adam dan Hawa di surga, enak serba ada, disiapkan semuanya oleh Tuhan. Tapi Tuhan berpesan, "Hei Adam dan Hawa, kamu jangan dekati pohon holdi itu. Kalau kamu dekati pohon holdi itu, kamu akan mati." Begitu firman Tuhan. Kedengaranlah oleh iblis. Masuklah iblis melalui wujud ular. Wujudnya si ular. Ular itu keluar leor bulat belit begitu. Jalannya bulat-belit, nggak pernah lurus ular. Ular berjalan tidak pernah lurus. Bulak belok. Ya. Itulah ular beludak. Apa katanya kata iblis di dalam ular? "Hei Adam, sebenarnya itu kamu tidak dilarang memakan buah itu. Tetapi sebetulnya kamu akan maha tahu. Seperti Tuhan juga maha tahu yang salah dan yang benar." Perkataan iblis itu menarik. Benar juga ya. Bikin penasaran. Nah, oleh karena itu saudara hati-hati dengan berbicara yang membuat bikin penasaran. Gaya-gaya penipu itu berkatanya tidak pernah jujur. Membuat bikin penasaran. Ya, contoh dulu. Ayo kita bikin invest. Ya, bikin penasaran. Yang dilakukan Kang Jeng Dimas itu dulu. Ya, katanya kalau menanam 25.000 akan menjadi 25. Karena yang mendengarnya dari 25 juta. Karena yang mendengarnya mata duitan, tidak kontrol, teruslah menyampaikan 25.000. Karena harapannya akan keluar 25 juta. Uangnya siapa? Mau dibagi-bagi begitu. Ternyata tidak lama Kang Jeng Dimas ditangkap oleh yang berwajib karena pencucian uang dan penipuan. Dan banyak lagi. Itu contohnya, Pak. Itu contoh adalah perwujudan iblis itu suka memutar balik firman. Demikian juga, saya singgung nih. Geraha Mu'alaf mengundang Muhammad Kece dengan hormat datang untuk diskusi di Geraha Mu'alaf. Muhammad Kece dengan polos tidak tahu maksud tujuan mereka. Ternyata Muhammad Kece maunya dikerjain dan dipermalukan. Ya, ketika Muhammad Kece berlangsung berdebat berdiskusi dengan Ripa, tanya jawab, Ripa tidak bisa menjawab pertanyaan Muhammad Kece yang ditanyakan tentang Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Ripa tidak bisa menunjukkan ayatnya dan terdesak di situ. Dan akhirnya Ripa pun mengakui memang tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Muhammad Kece menjawab, nah itu butuh jawaban itu dari Ripa, berarti benar. Nama Muhammad bin Abdullah itu hanya diada-adakan di Al-Quran. Sebenarnya tidak tertulis di Al-Quran. Karena tidak tertulis di Al-Quran, maka patut dipertanyakan keabsahannya sebagai Rasulullah. Begitu. Kemudian saudara Ripa mengalihkan perkataan kepada Hajar Aswad. Katanya Muhammad Kece memfitnah Islam dengan Islam mencium Hajar Aswad. Menyembah batu. Tapi Muhammad Kece dengan fakta menunjukkan. Kata Ripa, di mana dalilnya? Bahwa orang Islam mencium Ka'bah? Ada, kata Muhammad Kece. Dijawab dengan Muhammad Kece dengan tenang. Wahijul baita man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu di perjalanan. Yang mampu itu berangkat ke Mekah pada cium batu Hajar Aswad. Seperti Muhammad Kece dulu. Muhammad Kece cium batu berkali-kali sebelum percaya Yesus. Itulah Allah sambil mutar-mutar di batu itu berkata, la baik Allahumma la baik. La syarikalaka la baik. Innal hamda wa ni'mata la syarikalaka la baik. Apa artinya Pak Haji? Artinya begini, ya Allah, aku datang menemui panggilanmu. Kapan dipanggil oleh Ka'bah? Tidak ada dipanggil oleh Ka'bah. Ya, ini fakta, saudara. Ya, kalau Muhammad Kece dibilang fitnah menanyakan ayat Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, tunjukkan ayatnya. Kalau umat Islam tidak bisa menunjukkan ayatnya, berarti Muhammad Kece tidak fitnah, tapi fakta, saudara. Nah, masihkah saudara tergoda dengan kebohongan-kebohongan mereka? Iblis memutar balik fakta. Ya, saya sih tidak menuduh ya. Seperti yang diceramahkan oleh Zulkifli M. Abbas, muter-muter firman Tuhan.
bamtri, muter-muter baca ayat Quran, padahal dia tidak mengerti artinya. Saya tidak mengerti maksudnya itu. Bisa baca ayat Quran, tapi tidak mengerti artinya. Menurut Muhammad Kece itu sia-sia. Lebih baik kita berseru kepada nama Tuhan Yesus. Siapa yang menyebut nama Yesus, itu orang menyebut nama Tuhan. Itu orang sudah bismillah. Arti bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Bukan demi Allah. Ada seseorang pernah menanyakan kepada Muhammad Kece, katanya di kitab Keluaran 18 ayat 18, di situ ada katanya demi Allah, artinya bismillah. Tidak ada di Alkitab bismillah. Tidak ada nubuatan pada Muhammad bin Abdullah. Jangankan di Alkitab saudara nama Muhammad bin Abdullah, di Al-Quran saja tidak tertulis. Jadi bagaimana saudara meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah itu Nabi Agung, Nabi resmi? Sebatas Muhammad Kece saja sudah meragukan keabsahannya. Karena Muhammad Kece tahu sejarahnya. Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi Nabi setelah umur 40 tahun. Setelah menjadi suami Khadijah binti Khuwailid. Itulah pengakuan Nabi Muhammad. Yang meramalkannya siapa? Warokoh bin Naufal. Pamannya Khadijah. Itu yang meramalkan bahwa Muhammad bin Abdullah jadi Nabi. Itu sudah 40 tahun. Sebelum 40 tahun ngapain aja itu Mr. Muhammad? Jualan sendal. Ini bukan menghina. Saya tanya ngapain aja sebelum umur 40 tahun. Dan di mana nubuatannya? Begitu, harusnya dijelaskan biografinya di Al-Quran. Tapi tidak ada. Tapi saya temukan biografi Muhammad bin Abdullah ada di kitab lain. Yaitu ada di kitab kuning. Nah, ini dia kitabnya. Nah, ini dia. Kasih patuh saja. Orang santri yang pernah mesantren pasti tahu namanya kitab Safinatun Najah. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang disebut kitab fikih, saudara. Kitab fikih, kitab karangan. Jadi umat Islam itu hukumnya mengikuti hukum karangan. Wahyunya yang disebut hadis juga karangan, saudara. Ya, punya bukti Muhammad Kece. Kalau memang bukan karangan silakan tunjukkan, saudara. Dalilnya di Al-Quran. Yang bukan karangan itu yaitu Taurat dan Injil. Ya, Al-Quran mirip-mirip lah firman Tuhan, begitu. Jadi saudara berserulah kepada nama Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya. Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ya, di mana ayatnya bahwa Yesus Juru Selamat? Nah, ini dia. Sang Juru Selamat ada di kitab Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas 1 ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Allah Juru Selamatku. Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus Tuhan itu lahir di kota Daud, di Bethlehem, di kandang domba. Kandang dombanya ada di kebun kurma, gitu. Jadi antara Alkitab dengan Al-Quran itu beda-beda tipis, beti. Ya. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan diakhiri dulu sampai di sini. Barangkali ada teman-teman yang ingin berbincang-bincang dengan persoalan topik adalah pencurahan Roh Kudus. Murtadin adalah orang yang mendapat hidayah. Jadi kalau orang yang mendapat hidayah pasti murtad. Orang yang mendapat hidayah pasti mau membaca Alkitab. Orang yang tidak mendapat hidayah membenci Alkitab, membenci Yesus. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat. Telah lahir kena. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Oleh karena itu Muhammad Kece, sekali Yesus tetap Yesus. Karena kitab yang paling sempurna, yang paling dibaca adalah Injil, saudara. Kabar baik, kabar keselamatan. Injil yang asli,
siap untuk menjemput kita ketika nanti kita mendapat mahkota kehidupan. Terima kasih. Kembali ke admin. Silakan, Bapak admin. Baik, selamat sore. Luar biasa hambanya ya. Bisa dengar suara saya kan? Halo? Ya, bisa dengar suaranya. Bisa ya? Luar biasa. Bagus. Lanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin berdiskusi atau sharing pada saat sore hari ini, silakan bergabung dengan Bapak Muhammad KC di link yang sudah kami taruh di live chat atau di kolom komentar, dan juga kami sudah tampilkan di layar monitor Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Silakan, kami akan menunggu beberapa saat ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai, wah, kenapa justru yang murtadin mendapat hidayah, ya kan? Nah, sore hari ini ada Pak Muhammad KC akan memberikan kita jawaban. Kenapa justru Pak KC yang murtad itu yang mendapatkan hidayah, bukannya yang mualaf? Nah, malam hari ini, sore hari ini, ada Pak KC akan memberikan kita jawaban-jawaban yang pas gitu loh. Nah, silakan ya, ada link sudah ada di kolom komentar. Waktunya 1,5 jam ya kita diskusi. Ya, berarti kita ada waktu 1,5 jam lagi. 1,5 jam lagi kan? Ya, benar. 1 jam lagi, Pak. Oke. 1 jam lagi ya, boleh. Selama 60 menit kita diskusi. Selama 60 menit ke depan kita diskusi. Ya, silakan ya. Pak KC monggo nih. Ada yang mau berdiskusi, silakan, dari kalangan apapun, ya, yang intinya yang ingin diselamatkan. Ya. Mungkin ada Pak Piyong, masuklah Pak Piyong. Oke, Pak Piyong, masuk. Ya. Pak Piyong atau Pak Frans Aldo Saragi nih, masuk Pak. Oke, Pak Frans Aldo. Ini saya lihat Bapak Frans ini setia nih ngikutin channelnya Pak Muhammad KC. Ayo. Luar biasa Pak Frans. Diberkati Tuhan, luar biasa. Iya. Haleluya. Itu Ibu Seli Paija diberikan linknya Pak Parianto. Sudah Pak. Sudah. Oke. Ada minta katanya ada linknya, bisa diskusi. Boleh. Ya, silakan masuk, itu link saya sudah kirim lagi ya. Silakan masuk. Oh, Pak Piyong katanya sebentar Pak, berarti mau masuk nih. Pak Piyong, kita tunggu sebentar nih. Oh gitu. Boleh. Ayo Pak Piyong. Waalaikumsalam Pak FJ Toy. Pak FJ Ya, ini Toy dia. Aeromodel. Nah, Pak KC udah masuk tuh Pak Piyong. Shalom Pak KC. Salam, selamat sore. Sehat Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Waalaikumsalam Pak FJ Toy. Pak KC. Ini dia Aeromodel. Pak KC. Halo. Ya. Pak, itu bicara tentang Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus ya, Pak KC? Benar. Mau tanya aja Pak KC, itu kalau orang sudah menerima Roh Kudus, apakah sudah dituntun untuk percaya Tuhan Yesus, Pak KC? Kalau Roh Kudus itu menurut Pak KC bagaimana, Pak? Oh iya, udah pasti. Kalau orang dipimpin Roh Kudus itu pasti melakukan buah roh yang 9 itu.
Oh ya, amin, amin, Tapi Pak. Betul, betul. kalau belum dipimpin Roh Kudus, tidak mampu untuk melakukan buah roh itu. Jadi walaupun Ya, tidak ya, Kristen, walaupun bukan Kristen, tapi kalau kita sudah dihampiri Roh Kudus, itu gejalanya 9 buah roh, Pak ya. Itu sudah harus Itu sudah harus peka ya, Pak. tandanya. Pak Aceh sudah harus peka. Betul, peka. Ya, harus peka, harus bisa mendengar suara Tuhan, dan kita itu namanya dibimbing Roh Kudus. Tidak sekehendak nafsu, tidak sekehendak diri, karena akan tahu. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Yaitu orang yang belum menerima Roh Kudus akan terkutuk. Mengandalkan Pak Aceh, ilmunya, mengandalkan Ya. kepandaiannya. Karena Muhammad Kaceh ini nggak pernah baca-baca, itu Tuhan aja ngomong ke situ arahnya. Tapi Pak Ya. Aceh ini udah cocok ini, udah cocok nih jadi pendeta nih Pak Aceh nih. Sudah bisa tahu Amin, firman, nanti Pak Ferianto yang menafsirkan saya. menjabarkan. Ya, kita umat Kristen mendoakan lah. Pak Aceh sekarang Amin, evangelis. amin. Wah, besok akan mungkin ada gereja yang mau mengambil Pak Aceh nih untuk menjadi gembala. Nah, itu Oh, itu Tuhan, namanya. saya tidak menolak, tapi juga tidak diminta begitu. Ya. Karena kalau Mengalir sudah bisa aja. ngambil air. nanti ada ininya Pak Pendeta Pak Parianto. Ya, Bagaimana Pak mungkin Pendeta beliau ya? yang Sudah layak ya bisa Pak Pendeta ya? menafsirkan saya nanti. Ya. Kalau MP udah bisa lah. Tuh didukung Ya. sama Pak Pendeta tuh. Oh, ji Tuhan. Jangan roh lain. Oke. Karena Nah, jangan ada roh lain, Pak. Tuh, katanya jangan ada roh lain. kalau Roh Kudus kan udah pasti Jangan dong. ada Tuh, Roh Kudus. jangan ada Jadi roh perzinahan. Begitu. amin. Ya, itu betul, Pak. Itu betul. Jadi Itu, Pak, masih bisa sebenarnya. dijabarkan nih, arti jinah itu bukan Ya. hanya berhubungan intim dengan perempuan. Jinah itu meyakini kepercayaan lain pun kepada batu hitam Hajar Aswad itu sudah berzina. Kepada keris, kepada jabatan, itu berzina. Betul, Pak. Berzina. Kepada Namanya menduakan keyakinan. berhala-berhala ya, Pak ya, dukun segala ya. Betul. Ya. Makanya sekalipun Muhammad Kece diintimidasi, mau dibunuh dan sebagainya, lebih baik mati, selesai perkara. Kenapa? Daripada harus menyembah batu lagi. Dulu kan sudah saya selesai itu menyembah batu karena ketidaktahuan. Jadi banyak manusia binasa masuk neraka karena ketidaktahuan. Banyak orang Islam itu sebenarnya tidak tahu, diajak oleh para ahli kitab hadis dan fikih untuk menyembah batu sebenarnya. Cuman kan mereka karena tidak tahu, ya, oh saya nggak nyembah batu, nyembah Allah. Ketika ditanya Allahnya di mana, nggak bisa jawab, muter-muter kayak gangsing. Biasanya muter-muter kan gangsing, ya Pak. Tapi kemarin sama Riva di Graha, ini juga ya, keras juga ya Pak Aceh ya. Oh iya, coba kalau saya diberikan kesempatan terus landai berbicara, terus mengeluarkan pikiran pendapat saya, tanya jawab dengan baik, tidak di-kick, saya akan tuntaskan itu semuanya. Karena nggak di-kick, Pak, ya? mungkin mereka pikir kalau lagi berbicara, Rifa itu sudah kewalahan, nggak bisa jawab itu. Setiap pertanyaan yang Muhammad Kece lontarkan, dia tidak bisa jawab. Tapi Muhammad Kece ditanya oleh Rifa, semuanya terjawab dengan tuntas, bahkan ditunjukkan dalilnya, ayatnya, bahkan kitabnya saya sebutkan, gitu. Kalau menurut Graha Mualaf, waktu sang debaters lawan Yonatan, menurutnya ya Pak Aceh mengundurkan yang mundur. Tapi saya juga nggak mungkin lah orang itu posisinya lagi menang, Pak Aceh kok posisinya kalau kita lihat debat waktu itu posisinya lagi menang karena Rifa tidak bisa menjabarkan kalau menurut saya gitu loh. Ya, masalahnya terukur ilmunya. Dia itu masih menggunakan kitab karangan orang lain. Kitab Bukhari Muslim, kitab fikih. Sementara saya sudah levelnya Al-Quran. Ya jelas lah, mereka kelabang. Kita ditanya ada ayat Al-Quran, mereka nggak bisa jawab. Begitu. Jadi saya tahu mereka baca Quran itu hanya baca, bukan mengerti. Baca saja, dihafalkan. Itulah teman-temannya Rifa. Gitu. Jadi belum tentu Pak kalau kita umat Muslim, misalnya ada umat Muslim itu pasti menguasai Al-Quran gitu Pak, belum tentu ya? Belum tentu. Dijamin, belum tentu. Saya aja dulu sebelum di Jamaah Roh Kudus nggak ngerti Al-Quran itu.
Nggak, pola- sekarang aja bisa mengerti. Begitu. Oke, ada gantian lagi? Iya, itu aja. Dengan siapa ini? Iya, Pak, Bagaimana? itu aja. Terima kasih banyak Pak Kacek ya. Oh, Tuhan berkati Pak Kacek. amin, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada Pak. Nggak ada, masih belum ada. Tadi ada Ibu saya Ya, Seli Paija tadi ini mau masuk. Sempat masuk tapi keluar. Oh gitu. Iya. Oh. Suruh masuk aja lagi. Iya. Apa Pak Ija sinyal masuk apa? lagi. Enggak mungkin karena menunggu lama kali Pak keluar Ibu itu. Oh gitu. Silakan masuk lagi. Pak Piong sudah. Pak Dap boleh, Pak Dape. Repiat Maniku boleh. Amin, Pak Repiat Maniku. Doanya terima kasih. Salam buat Dape juga. Terus FJ Tois, salam. FJ Tois, silakan masuk. Seli Paija, itu silakan masuk di apa ya, link, ada link di komen nggak? Iya, ada. Ada ya, tapi kecil kayaknya Ya, nggak silakan kelihatan. masuk. Ibu Seli Paija silakan masuk. Mengikut Almasih boleh masuk. Belum ada Pak yang masuk Pak. Iya, jadi begitu ya, kita orang murtad itu mendapat hidayah, mendapat mimpi. Kalau ada kesaksian orang murtad itu melihat Yesus, kita wajib percaya karena memang mengikuti Yesus itu tidak mudah. Oke Pak Upaija belum masuk tapi mic-nya belum di on ya, masih di mute. Ada Pak Ija. Mic-nya dibuka. Ya, sudah. Ya, Nah, oke. selamat malam. Selamat malam. Oh, di Mute lagi mic-nya. tolong di-unmute itu mic-nya Ibu. Jadi, Bu aja. Oke, silakan. nah, oh kenapa? Kenapa di mute lagi? Nah, Silakan, Ibu. mute. Kenapa di mute? Sinyal mungkin Pak Kacek ya. Iya Bu, terima kasih Ibu sudah masuk. Sama-sama Pak Kacek. Pak Kacek sehat? Puji Tuhan sehat selalu. Puji Tuhan. Pak Kacek, Iya Bu, Pak Kacek, saya mau tanya nih Pak Kacek. boleh soal apa? Tapi ini agak menyimpang dari topik, nggak apa-apa ya Pak Kacek ya? Boleh. Gini Pak Kacek. Pak Kacek kan saya punya sepupu. Saya nggak usah sebut namanya ya Pak Kacek. Boleh. Nah dia nih udah menikah kalau nggak salah Pak Kacek. Seingat Berapa saya tahun? nih udah lebih dari 8 tahun Pak Kacek. Ya. Nah tapi dia belum punya anak, belum punya anak. Ya. Sampai dia udah ke Singapura, dia pembersihan apa sih, suaminya sama istrinya tuh sepupu saya di rahimnya atau apa gitu dibersihin. Nah langkah terakhir dia ambil, dia umroh Pak Kacek, dia umroh. Ya. Dia umroh, dia percaya bahwa nah poinnya sebenarnya begini Pak Kacek, batu hitam itu kan batu kesuburan ya Pak Kacek ya. Nah, dia melakukan ritual itu Pak Kacek. Dua-duanya itu suami istri. Terus? Nah, sepulangnya dari ibadah itu, dia belum juga punya keturunan Pak Kacek. Kumaha meni dia. Oh, lihat. Gimana Pak? Oh, itu sebetulnya begini kalau mau percaya ya. Bagi Tuhan itu kan tidak ada yang mustahil. Ya. Coba datangnya jangan ke batu, datangnya kepada Tuhan Yesus. Maksud saya gini Pak Kacek. Maksud saya gini. Iya. Itu ibadah itu, maksudnya ibadah kesuburan itu untuk para muslimah itu adanya akuratnya itu adanya di dalam Quran atau di dalam hadis ya Pak Kacek ya?
Hmm. atau di buku kuning? Itu di hadis itu. Kalau yang mengatakan tentang Hadis. Ka'bah itu. Jadi dari Iya, kitab Pak. karangan, kitab kuning, karangan. Makanya orang yang sudah pegang Alkitab itu nggak usah tergoda itu. Cuma apa namanya, baik didengar doang, baik didengar dan dilihat. Jadi tidak baik dirasa begitu. Ya kita melihat perempuan. Maksud saya begini Pak Aceh. Dulu waktu saya masih di Islam, saya kan ex juga sama Pak Aceh. Oh begitu. Dulu waktu saya beberapa tahun yang lalu saya kan Islam gitu Pak Aceh. Maksudnya saya tuh, saya dulu tadi Pak Aceh kan bahas masalah keselamatan. Keselamatan di dalam itu tuh tidak ada gitu kan Pak Aceh ya. Nah, tadi saya share di komen, saya bilang waktu saya sholat Pak Aceh, saya sempat mikir gitu selesai sholat. Selesai sholat saya mikir, saya kalau meninggal ini pasti apa insya Allah kan gitu ya Pak Aceh. Sedangkan insya Allah itu kan berarti tidak ada kepastian gitu. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah kan itu kan mudah-mudahan kan Pak Aceh. Iya. Nah dari situ saya mulai males nggak ada keinginan mau ibadah melalui ritual Islam gitu Pak Aceh. Saya nggak mau sholat, saya nggak mau ngaji gitu. Padahal kalau saya nggak ngaji, papa itu, jadi saya dicapnya ini saya anak iblis karena saya nggak mengikuti ritual di dalam Islam gitu Pak Aceh. Iya, harusnya ibu jangan diam aja kalau ibu dicap anak iblis, apa iblisnya begitu. Masalahnya gini Pak Aceh, papa kan sama kayak Pak Aceh turunan Sunda. Iya, benar, Sunda. Papa kan Sunda, kalau mama kan bukan. Iya. Jadi kalau Sunda kan tahu sendiri Pak Aceh ya, apa namanya kental banget kan Islamnya ya Pak Aceh ya. Iya. Sampai saya bertanya-tanya itu saya sholat, saya nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi. Waktu saya nggak stop ibadah itu saya ditanya, si Seli kok nih jadi anak kurang ajar banget sama orang tua ya. Tapi saya nggak lawan, maksudnya saya diam dulu Pak Aceh, saya nggak lawan. Saya diam, saya mikir tuh tiap malam, tiap mau tidur saya mikir gitu. Sedangkan kalau saya sholat, padahal itu wirid kan gini ya Pak Aceh, hitungannya kalau iman, kalau menurut Papa nih, menurut jalurnya Islamnya Papa, jadi kalau kita dimanapun kan kita wirid tuh Pak Aceh. Pasti Pak Aceh pernah gitu kan, wirid kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, gitu kan Pak Aceh. Nah, tapi tetap aja kosong Pak Aceh, maksud saya tuh saya stuck gitu, saya nggak tahu siapa itu Allah gitu, saya nggak tahu Pak Aceh. Saya benar-benar pasti banyak. Saya benar-benar nggak ngerasain itu gitu, sampai saya juga sholat malam tahajud, isi Seli anak paling pemalas nih kata Papa gitu. Si Seli ini kalau nggak dipukul nih dia nggak mau sholat. Oh iya. Jadi Papa itu kakeknya Papa itu punya pesantren Pak Aceh di Jawa Barat. Tuh. Pagar Agung. Di Jawa Barat namanya, di Garut namanya Abah Usman. Oh, Garut. Ya. Tahu. Abah Usman. Pak Aceh. Iya, jadi ya Pak Aceh tahu lah kalau kita keluar dari iman itu gimana ya Pak Aceh ya. Pasti habis-habisan diskusi. Benar. Iya. Itulah dunia. Jadi sebenarnya begini, Bu Seli, mengenai sholat, tidak ada di Al-Quran bahwa sholat itu ibadah. Sholat yang 5 waktu itu bukan ibadah, tapi tiang agama. Jadi tiang itu supaya dilihat oleh umat Islam bahwa tandanya umat Islam itu harus melakukan sholat 5 waktu. Kenapa bisa Muhammad Kaceh mengatakan bukan ibadah? Karena dalilnya jelas di hadis. As-sholatu imadudin. Sholat itu tiang agama. Begitu. Man akomaha pakod akomadin, wa man tarokaha pakod hadamadin. Man siapa itu man akomaha yang mendirikan sholatnya, pakod akomadin, maka yakin mendirikan agamanya. Begitu. Wa man tarokaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, pakod hadamadin, maka yakin meruntuhkan agamanya. Jadi sholat itu hanya tiang agama, bukan ibadah sebenarnya. Nah karena orang itu tidak tahu, maka sholat dibilang ibadah. Nah karena ibadah, maka orang lain mau gitu melakukan sholat begitu. Karena gini Pak Aceh, mungkin bagi kita yang pernah di Islam kan udah tahu bahwa kita nih hidup, kita mengumpulkan pahala untuk bekal nanti di akhirat kan gitu ya Pak Aceh ya? Betul.
Nah, tapi kan ketika masuk dalam konsep di ajaran Tuhan Yesus itu kan berbeda gitu Pak Aceh. Berbeda jelas. Kalau di dulu mengandalkan pahala, tapi pahala itu hanya dikatakan oleh mulut. Tidak ada yang tahu namanya bentuk pahala itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak pernah Ustadz menjelaskan tentang pahala. Pahalanya nanti di akhirat katanya. Itu penipuan melulu itu. Makanya Ya. rajin sholat. Hanya ada yang menerjemahkan lain dengan pahala itu. Kalau kamu mengebom gereja, banyak yang mati, itu pahalanya besar katanya. Itu kan bisa diputar balik oleh iblis. Begitu. Logikanya juga bagaimana bisa masuk surga? Orang membunuh orang kok bisa masuk surga? Bagaimana? Logikanya gimana itu orang-orang kayak gitu? Itu perlu diperbaiki, paradigma itu diubah karena sebetulnya surga itu bukan tempat orang berdosa. Adam dan Hawa satu kali melanggar larangan Tuhan langsung diusir. Karena di surga itu bukan tempat orang sombong, itu hanya untuk orang-orang yang kudus dan menguduskan hidupnya. Begitu. Yang mau membersihkan hidupnya dari dosa. Kalau orang berdosa, jangan mengharapkan ingin masuk surga. Begitu. Baunya pun tidak akan kebagian. Begitu. Iya, itu kan kalau kita masuk di dalam, ya dikit-dikit nyerempet ke situ ya Pak Aceh ya. Nah, yang saya bingungin lagi gini Pak Aceh. Kalau kayak orang kayak saya ini kan, itu kan dianggapnya kan nanti kan menyeret papa sama mama masuk ke dalam neraka gitu kan Pak Aceh. Ya. Iya kan? Nah, tapi bagaimana dengan konsep di Islam yang katanya bahwa tanggungan dosa dan pahala kamu itu akan ditimbang masing-masing. Tapi ketika masuk di ranah seperti saya atau mungkin yang lainnya juga banyak murtadin seperti saya, itu akan menyeret papa mama itu masuk ke dalam api neraka gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir gitu, kok ini maksudnya jika dikatakan Allah itu adalah maha adil, maha bijaksana, mengapa orang seperti saya kok diharuskan dibunuh gitu? Itu aja sih Pak Aceh. Iya, karena ya takutnya berkembang seperti Muhammad Aceh, berkembang kebohongan mereka terbuka gitu. Dan sekarang dengan dunia YouTube, maka terbukalah ajaran mereka, bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran karangan manusia, begitu. Sedangkan karangan manusia juga belum tentu orang itu mendapat pewahyuan dari Tuhan, karangan hawa nafsu, begitu. Contoh, misalkan laki-laki dibolehkan mengawini istri lebih dari satu, gitu. Sementara perempuan tidak boleh bersuami 2, 3, 4, begitu. Padahal kalau dilihat dari segi kekuatan, lebih kuat perempuan daripada laki-laki, begitu. Maksudnya kuat makan, kuat minum, banyak ngomong, kan begitu. Nggak, maksud saya lucu gitu loh Pak Aceh. Saya sampai sekarang, papa itu kan dia, karena dia kan pendidikan Islamnya itu kan keras kan, tahu sendiri Pak Aceh kan, kalau orang Sunda itu punya pesantren itu gimana kan, nggak main-main Pak Aceh. Oh iya. Makanya sampai sekarang saya kadang saya nggak marah sama mereka, enggak gitu. Justru maksudnya saya nangis gitu, kok bisa-bisanya ngikutin kalian nih nyari pahala setiap hari kan gitu Pak Aceh. Kalian sholat, kalian zikir, bukan ada suara azan, maaf ya Pak Aceh. Mau sholat dulu. Ada musola di sini Pak Aceh. Gak apa-apa, tenang aja, santai. Nah, terus kan saya bingung, dia nyari pahala setiap hari, tapi kok dia benci anaknya gitu. Kadang itu yang saya suka buat saya suka nangis sih Pak Aceh. Setiap saya sedih aja batin saya. Coba kadang-kadang saya habis doa saya berandai-andai gitu Pak Aceh. Kapan ya papa mama bisa ikut Tuhan Yesus, maksudnya gitu. Jadi nggak ada benci lagi sama anak. Ya, kita logika aja jalan. Logika saya jalan. Nabi Muhammad saja tidak ada tertulis di Al-Quran. Bagaimana bisa menyelamatkan, bagaimana bisa percaya bahwa dia itu utusan Allah? Orang yang percaya kepada Yesus Tuhan itu karena kronologinya jelas tertulis di Alkitab. Nah, sekarang kita harus mempercayai orang yang tidak jelas hadisnya, dipaksakan. Ya jelas sudah salah lah. Kemudian kitabnya juga hadis. Hadis itu karangan manusia, bukan wahyu Allah. Nah, di situ saja sudah kelihatan bahwa mereka itu sudah menyimpang dari Al-Quran. Begitu. Hadis bukan Al-Quran, Al-Quran bukan hadis. Gitu. Nah, tadi kan Pak Aceh menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdullah itu kan nggak ada ya di Quran ya Pak Aceh. Halo Pak Aceh. Halo. Ya, saya dengar.
Ya kan bahwa Pak Aceh kan tadi menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdullah ya kan nggak ada di Quran kan Pak Aceh. Tidak ada. Nah, Debater Islam juga tidak berani menunjukkan ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Anda maksud saya tidak gini, bisa. mereka nggak mau, maksudnya gini, nggak usah jauh-jauh kayak papa gitu ya. Saya nggak usah masuk ke lingkup Islam yang lain. Maksudnya saya masuknya ke lingkup Islam keluarga saya. Maksudnya dia kok nggak mau bicara jujur gitu maksud saya. Yang mana ini kan sebenarnya bahaya Pak Aceh. Bahwa di sini tertulis di Quran bahwa dosa Muhammad itu yang namanya Muhammad kan bukan Ahmad. Muhammad itu Iya. diampuni semua dosanya. Itu kan itu kultus bahaya Pak Aceh. Coba deh Pak Aceh. Benar. Itu makanya itu yang makanya saya kenapa saya kritis sama akhirnya saya kritis sama Quran, kritis sama hadis gitu. Saya di dalam saya diusir sama keluarga nih saya kritis sama Islam. Saya nggak benci manusianya, enggak, saya sayang sama mereka gitu. Iya. Waktu itu kamu sempat telepon kemarin Pak Aceh bulan-bulan yang lalu tapi nggak keangkat, mungkin ya mungkin namanya anak mungkin ya Pak Aceh mungkin apa khawatir juga kan. Iya. Tapi mau gimana didikan papa Islamnya keras Pak Aceh. Iya. Bahwa namanya si Sel ini udah nggak boleh pulang lagi ke rumah karena dia udah jadi iblis gitu. Keliru sebenarnya. Keliru. Kenapa? Kenapa saya katakan keliru? Justru yang tidak mau mengakui anaknya itu yang patut dipertanyakan. Darah dagingnya sendiri kok amanatnya, amanat Tuhan, dan berbuat baik kok. Orang murtad itu orang yang berbuat baik, tidak berbuat jahat. Beda dengan para mu'alaf, menghujat, menjelek-jelekan. Orang murtad itu orang yang lemah lembut, sopan, yang tadinya radikal juga jadi lemah lembut. Karena ajaran Yesus Kristus itu rendah hati, gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang Beda. murtad ini orang-orang yang mendapat hidayah, benar. Beda banget dengan yang mu'alaf. Lihat aja mu'alaf, membunuh pun dilakukan mu'alaf itu. Kalau murtad, jangankan membunuh. Justru mengasihi setiap orang, menyampaikan Injil itu karena kasih, begitu kalau orang murtad. Saya udah jelasin berulang kali ke papa, ke mama, ke saudara saya. Saya mau ngomong kayak apapun, jangankan mungkin saya keluarga orang lain mungkin juga dianggap saya gila Pak Aceh. Saya murtad itu saya bukan karena saya diojok-ojok orang atau lihat-lihat YouTube apa enggak, karena memang saya mimpi waktu itu saya memang cari tahu gitu. Karena memang saya mimpi, mau gimana Pak Aceh? Itu. Karena memang saya mimpi. Jadi saya waktu itu? Itu 4 tahun yang lalu Pak Aceh kejadiannya. Berapa tahun? Mimpi 4 tahun yang lalu. Oh, luar biasa. Berarti benar Yul 2 ayat 28 ini, ayat 29 itu taruna mendapat mimpi. Orang tua mendapat mimpi. Ini taruna anak muda mendapat mimpi. Ini benar di dalam Yul ini dinyatakan oleh Pak Aceh. Seli. Iya. Inilah benar firman Tuhan ini yang benar itu dinyatakan. Beda dengan yang di hadis di Quran tidak dinyatakan begitu. Nah, makanya mulailah kita mengerti bahwa inilah kebenaran. Di dalam Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada lewat yang lain. Jadi jangan tinggalkan. Begitu. Sama dengan Muhammad Kece juga mengalami. Karena mengalami. Jadi tidak mungkin kembali lagi kepada kegelapan. Jangankan saya, mungkin kalau misalnya Pak Aceh ceritain ke papa mengenai hal yang Pak Aceh alami, mungkin Pak Aceh juga dianggap gila atau apa kayak saya dianggap gila kan gitu. Tapi kan kita ngalamin ya. Iya, pasti dianggap. Iya, karena pengalaman. Pengalaman seseorang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Benar. Ya, maksud saya gini, saya juga nggak tahu kalau saya mikir sampai sekarang, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa mimpi itu Pak Aceh. Saya kayak orang gila kalau saya mikir hal mimpi itu gitu Pak Aceh. Iya. Tapi memang lagi gitu, saya ceritain sama papa sama mama apa yang saya alamin mimpinya sebenarnya nggak sekali Pak Aceh. Ada mimpi-mimpi lain tapi itu terlalu panjang. Nah ini mimpi yang kenapa saya bisa keluar dari Islam, ya mimpi saya meninggal diangkat ke atas itu. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu. Diangkat ke atas, saya meninggal, ternyata memang nggak ada siksa kubur gitu, nggak ada Pak Aceh. Nggak ada dalam Yesus. Jadi ketika saya Bapak Saifuddin Ibrahim dia kasih tahu, dan memang apa yang saya alami di dalam mimpi itu sama, nggak ada siksa kubur, nggak ada, langsung naik ke atas, dan di bawah memang gelap Pak Aceh. Ya. Itu yang saya alami sih. Itu sampai makanya kenapa kata Papa saya ini rohnya ini udah jiwanya ini udah dimasukin sama hal yang gelap. Saya bilang enggak kok, saya fokus Pak. Dia bilang enggak. Saya masih sadar. Iya. Mudah-mudahan sih dengan live streaming ini mungkin nonton bapaknya nanti agak tergerak. Pak Haji juga ikut Yesus. Ya, udah haji belum bapaknya? Papa belum. Oh, belum haji. Belum sempurna dong Islamnya. Belum. Bagusnya Pak Aceh, bagusnya saya tuh anak saya tuh Papa tuh punya 4 anak. Papa tuh punya 4 anak. Nah saya ini anak nomor 2 Pak Aceh.
Hmm. di antara 4 anak itu saya yang paling ibaratnya paling bandel gitu, nggak pernah ngikutin ritual Islam gitu, nggak pernah puasa Islam. Puasa Islam kan harus melihat perhitungan bulan Pak Aceh. Kumaha Iya, benar. Iya, maksud iya. saya, jadi di antara 4 anak ini nih saya yang paling bandel, ibaratnya si Sally anak yang paling bikin malu orang tua, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Itu orang saya nggak tahu kok bahasa Arab susah. Nah, mungkin begini, saya akan sedikit berikan penjelasan tentang apa pengalaman yang dialami oleh Ibu Sally. Udah berapa tahun umur Ibu Sally? Iya. Pak Ija? Jangan di-share di sini Pak Aceh. Nanti. Oh, jangan. Nanti di WA saya aja ya. Ke WA saya minta ke Pak Perianto ya. WA saya ya. Oh iya. Nanti kita setting. Jadi begini, firman Tuhan katakan Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini perintah pernyataan Tuhan. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Di Injil kayak apa? Orang itu kalau bukan pilihan Tuhan tetap menolak. Tanya sekarang berdebat Muhammad Kece dengan chat WA ya, dengan Bam Menteri, dengan Jupri, dengan banyaklah Jul Malindo. Ya, kalau memang belum pilihan Tuhan, dia tetap ngotot ngeyel mempertahankan keyakinan dia sekalipun begitu. Iya Pak Aceh. Karena untuk menentukan yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu hanya orang pilihannya. Kalau yang tidak dipilih, tidak akan bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Begitu. Makanya kita harus pergi supaya menghasilkan buah-buahnya dari tetap. Kemudian atas permintaan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Jadi apa yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti akan diberikan. Begitu. Belum punya anak, akan diberikan anak, keturunan. Belum punya mobil, akan diberikan mobil. Belum punya rumah, akan diberikan rumah, asal kerja, beli rumahnya. Begitu. Minimal akan diberikan sumber penghasilannya. Kita sudah dapat keselamatan. Intinya kita selamat juga, selamat dulu. Percuma kita banyak uang kalau kita tidak selamat. Begitu. Yang penting kita adalah selamat terlebih dahulu. Begitu kira-kira penjabarannya dari apa yang disampaikan Saudari Sally. Begitu. Baik Pak Admin, masih ada lagi? Halo. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Mbak Sally, itu sangat membuka hati kita, sangat memperkuat iman kita, dan memang kita harus tahu yang benar dan yang hidup. Begitu kira yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita yang ingin bergabung, silakan masuk lagi, masih ada kesempatan. Terima kasih. Kembali ke admin. Kembali ke admin. Ini ada problem apa? Halo? Halo? Puji Tuhan. Terima kasih. Saudara sudah menyaksikan. Ya, halo, gimana? Ini kenapa berubah situasinya? Apa gangguan? Oh, enggak, ini begitu lagi bicara dengan Saudari Sally, Pak Ija hilang. Kenapa hilang ya? Pembicaraan saya hilang ini. Belum. Sedang berbicara dengan Sally Pak Ija tapi hilang. Tiba-tiba. Kirain Pak Perianto yang menghilangkan ini. Tidak Pak. Nah, ini siapa ini yang iseng ya? Saya justru keluar tadi karena ada pendeta yang hubungin. Pendeta Samuel Wasik. Iya.
Nah, Ya, Bu Seli minta nomor HP saya. Boleh kasih aja. Ya, Bu Seli Ibu yang mana? barusan. Ya, ya, Ibu Seli Paija. ya, ya. Namanya Seli Paija. Kasih WA saya untuk berbincang-bincang. Haha, ya. Ya, tiba-tiba hilang, kenapa ini ya? Saya pikir Pak Ferianto yang mengubah sistem ini. Tidak, tidak. Justru tadi saya ada yang saya udah saya atur. Tadi kan nggak tampil yang menelpon, baru saya atur justru. Ya. Bu, saya tidak mungkin hubungin ya, coba hubungin saya di nomor ini, akan saya kasih nanti, akan saya kirimkan ke Ibu nomor Pak Muhammad KC ya. Jadi hubungannya itu sudah kirim. Ini Bu ya, bisa ya Bu ya? Kalau Ibu dilihat, tolong Bu Paija masuk lagi lah sebentar ya, memastikan kalau Ibu udah dapat nomor saya itu Bu. Silakan Bu Paija. Iya, iya. Tadi kebetulan ada yang telepon saya, maka saya keluar, ada Pendeta Samuel Wasikin. Oke. Pak Pendeta Samuel Wasikin ya. Bu Paija mau saya masuk lagi? Belum ada yang lain mau masuk? Belum Pak. Oke, Bu Paija boleh masuk lagi. Bu Seli Paija. Ya, Seli. Bu Seli. Oh ya, ya. Ini Pak. Haleluya, 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 haleluya. Bu Seli Paija mungkin bisa masuk lagi Bu. Iya, coba masuk lagi katanya. Oke. Oh itu. Siapa itu? Ada. Oh ya, ada. Silakan Pak. Ya Pak Aceh, maaf tadi mati. Iya, saya juga aneh kok mati semua. Akhirnya saya ngomong sendiri. Terus layar jadi gede. Siapa nih yang mainin? Iya jadi gitu Jangan Pak di Aceh. Telkomsel ada Kadrun. Kadrun di Telkomsel kalian. Halo Pak Aceh. Ya, Iya Bu. Ya, jadi masih ada yang mau ditanyakan boleh. Pak Aceh, jadi Pak Aceh waktu itu sama ya, dapat apa penglihatan gitu ya Pak Aceh ya? Gimana? Agak putus putanya. Halo? Ya. Halo, dengar saya? Iya, masih dengar. Halo Pak Aceh? Bisa dengar? Ya, bisa dengar suara saya? Bisa Pak Aceh? Bisa. Oh ya udah, lanjut. Pak Aceh, waktu itu Pak Aceh juga dapat penglihatan waktu naik haji atau sebelumnya udah dapat penglihatan atau gimana Pak Aceh? Ya, saya juga dapat penglihatan waktu di Mekah itu. Melihat Yesus, sosok Yesus yang begitu. Jadi penglihatan ini memang tidak bisa disebarluaskan ke orang lain karena ini sifatnya privat ya, individu. Iya sih, memang apa namanya Pak Aceh? Pak Aceh juga pasti beda, yang lain juga kalau dapat penglihatan juga beda. Nah saya juga kalau saya ceritain susah juga maksudnya Pak Aceh, maksud saya gini loh Pak Aceh, percaya nggak percaya tapi memang itu nggak ada gitu sebenarnya, susah maksudnya gitu, Pak Aceh jelasnya karena waktu saya diangkat ke atas itu Pak Aceh, jadi keadaan di atas itu memang nggak kayak di bawah, lain kayak di bawah gitu Pak Aceh. Waktu saya diangkat itu, saya lihat badan saya itu, jasad raga saya ini, daging saya
tertinggal di bawah. Tapi yang angkat Oh, ini gitu. yang ruhnya gitu. Ya. Nah, saya ingat nih waktu Papa cerita Pak Aceh mengenai lorong hitam. Pak Aceh mungkin tahu yang mengenai itu ya. Lorong hitam yang menuju ke atas kalau di konsep dalam iman Islam, tahu nggak Pak Aceh mengenai itu? Lupa lagi. Oh, Ceritanya gimana? oh Gimana? Jadi lorong, gini. lorong gimana? Lorong hitam, Papa waktu itu cerita, jadi apa yang untuk menuju ke sananya gitu Pak Aceh, waktu itu kalau nggak salah kakek Seli, ya Abah Usman itu juga pernah cerita mengenai itu, mengenai lorong hitam itu. Nah di dalam mimpi itu, saya juga diangkatnya waktu selesai keluar bumi ini, diangkat dari luar bumi itu kan nggak ada bunyi gemuruh dulu. Nah begitu masuk lorong hitam itu Pak Aceh, itu yang terdengar di telinga saya ini. Jadi ruh saya badannya tuh cepat, ruhnya tuh cepat diangkatnya cepat, tapi di telinga ini Pak Aceh, jadi dengarnya itu cuma suara kayak gemuruh gitu, Ya. cepat. Nah lewat lorong hitam itu baru saya sampai di fase alam pertama, yang kanan kirinya sih nggak bisa ukur, nggak bisa lihat ujungnya, itu nggak ada Pak Aceh, itu luas. Dari situ diangkat lagi atas, jauh lagi, nggak bisa lihat kanan kiri lagi, nggak ada ujungnya, tapi suasananya ke biru-biruan, ke putih-putihan gitu, tapi ujungnya nggak ada, saya nggak bisa ngeliat ujungnya. Kalau kita di dunia kan bisa lihat ujung ya Pak Aceh ya, ujung tetangga, oh ini, ujung awan, oh ini kan gitu ya. Kalau di sana ada. Nah diangkat lagi tapi agak nyerong gitu ke depan, diangkat lagi agak nyerong ke depan. Saya duduk pakai lutut karena saya pikir oke, saya sadar di dalam mimpi, oke saya meninggal nih, mau dibawa ke akhirat, saya gitu loh Pak Aceh. Di dalam mimpinya saya sadar loh, saya meninggal dibawa ke alam akhirat, aduh gimana ya gitu, saya gitu. Saya duduk pakai lutut saya karena saking jauhnya, capek kan, duduk pakai lutut. Habis itu ada yang elus kepala saya, karena kepala saya kan tertunduk ke bawah saking capeknya, saking jauhnya Pak Aceh. Terus ada yang elus kepala saya, sekali itu dielus kepala, saya pikir mah ini enggak, siapa paling gitu ya. Terus yang kedua kali dia ngelus lagi gitu, tapi ngelusnya nggak kasar, ngelusnya pelan gitu. Terus saya nggak nengok, langsung nengok. Nah, yang ketiga dielus lagi. Nah ketiga saya penasaran, saya lihat ke depan. Saya lihat ke depan itu suasananya itu udah ganti. Tadinya kan biru-biruan, putih-putihan, tapi ini udah ganti. Di depan saya itu ya sosok Tuhan Yesus itu, tapi mukanya nggak bisa dilihat karena itu saking silaunya saya nutupin mata saya, muka saya pakai tangan sebelah kanan. Saya tutup, bukan pakai telapak tangan, tapi pakai tangan sebelah kanan, saya tutup ini mata saya. Ya. Dari situ saya nangis karena dia oh ternyata ini yang saya cari-cari gitu. Saya bilang sama Tuhan Yesus waktu itu, saya bilang gini malah, Tuhan kalau misalnya di akhirat kayak gini, Sally nggak mau pulang lagi ke dunia, Sally capek, saya bilang gitu. Saya bilang, iya. Sally capek batin, saya bilang gitu. Sally mau di sini aja, Sally nggak mau pisah. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus dia menjawab, suaranya itu lembut, tapi mengaung-ngaung dari segala arah. Tapi lembut di hati. Dia bilang, belum waktunya kamu berpulang, masih banyak tugas-tugas kebaikan kamu di dunia. Dia bilang gitu. Sampaikan ini kepada yang di bumi, dia bilang gitu. Luar biasa itu perintah. Dari situ saya nangis karena saya nggak mau pisah kan. Tangan saya julurin ke depan, tangan kanan Pak Aceh, maksudnya saya mau di situ aja, mau stay di situ. Saya nggak mau pulang lagi ke dunia, roh saya gitu maksudnya. Terus dari sebelah kanan, tangan sisi kanannya dia ngangkat gitu, dia julurin tangan juga gitu. Terus badan saya ini, roh saya ini tiba-tiba saya mundur sendiri, pelan ke bawah, pelan. Lama-lama cepat masuk lagi ke dunia. Tiba-tiba saya bangun aja, bangun kaget. Saya lihat jam 12 lewat malam, kejadiannya Pak Aceh. Saya minum air putih, duduk di belakang, saya lihat lagi ke awan. Oh ternyata Tuhan Yesus itu nyata. Udah mulai dari situ udah nggak bisa dibantah lagi bahwa ini memang jalan yang paling benar, nggak ada lagi. Gitu Aceh. Begitu ya. Itulah luar biasanya Tuhan kita, memang nyata dan tidak bisa dibohongin dan tidak bisa bohong-bohong. Kalau sekarang mereka menyembah Allah, tapi penyembahnya tidak kenal dengan Allah. Makanya ketika ada
muncul pertanyaan dari Muhammad Kece tentang Allah kepada para ustadz, maka para ustadz itu kelabakan kayak kebakaran jenggot karena mereka memang mengaku menyembah Allah tapi tidak kenal dengan Allah. Itulah mereka yang menyembah Allah yang tidak dikenal, sesuai Alkitab dinyatakan begitu. Jadi saya dulu menyembah Allah yang tidak dikenal. Nah sekarang kita menyembah Allah yang dikenal, namanya Yesus Kristus, sudah jelas, begitu. Iya. Mohon maaf saya potong, Pak Pertahankan Kacip. itu. Waktu saya sholat, waktu saya di Islam nih Pak Kacip ya, waktu masih di iman Islam gitu. Kan sholat kan suka barengan papa gitu kan. Berjamaah gitu ya Pak Kacip ya, keluarga gitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Maksud saya hati saya menjalankan itu aja gitu. Kalau saya nggak menjalankan itu, ya saya nggak ada pahala gitu. Saya di pikiran saya itu gitu. Berarti saya nanti Allah laknat saya, atau Allah marah sama saya gitu. Di pikiran saya gitu aja. Waktu itu Pak Kacip. Iya, karena dulu yang dikejar itu pahala dulu. Pahala kan tidak kenal pahalanya juga. Tidak seorang pun ustaz bisa menjelaskan tentang pahala itu. Nah, jadi pahala itu hanya di mulut, ya, basa-basi, ya, nggak ada pahala itu. Silakan siapa yang berani bantah omongan Pak Kacip ini. Pahala itu tidak bisa dijelaskan. Kalau di Jakarta ada. Pak Kacip percaya nggak? Kakek Seli nih Pak Kacip, yang di Garut, yang udah almarhum, yang punya pesantren itu, terkenal dia di Pasir Atas aja, di Pasir Atas. Mungkin Pak Kacip tahu, Abah Usman itu. Nah, waktu Seli kecil, waktu SD, Seli ingat banget Pak Kacip. Jadi Seli dikasih air putih segelas. Dia kakek Seli, Abah Usman, apa? Dia bilang begini. Ini kalau bahasa Sundanya kan gini Pak Kacip, ini nyungken ke si Seli kan gitu ya. Kasihin ke si Seli, soalnya si Seli nanti nggak akan ngalamin apa gitu, dia bilang begitu. Jadi saya kan nggak tahu Pak Kacip masih kecil ya, dan masih kecil mau gimana kan gitu. Saya minum aja tuh air putih. Sampai 4 tahun yang lalu itu Papa pernah katanya Papa pernah ngasih kodam gitu, karena si Seli ini kan dari turunan langsung dari kakek kan gitu kan, kakek yang di Jawa Barat itu Abah Usman itu. Jadi kodamnya dititipin ke Seli, tapi puji Tuhan, maksudnya puji Tuhan ya, setelah mimpi itu badan ringan Pak Kacip. Setelah mimpi meninggal yang tadi itu badan ringan aja bawaannya, kalau ikut badan ringan aja. Nah sebelum mimpi itu itu kayaknya tuh berat banget hidup, maksudnya walaupun ikut Tuhan Yesus pun pasti berat, tapi maksudnya Pak Kacip tahu lah, maksudnya rasanya tuh beda gitu, spiritnya tuh beda. Iya. Sampai berarti Seli Pak Garut ya. Sampai Pak Kacip kan pasti tahu nih mengenai jin Sulaiman nih. Pak Kacip pasti tahu nih. Ya, dulu sering main card jin itu. Jadi sampai Pak Kacip mau tahu nih, mohon maaf Papa kalau dengar, mohon maaf, ampun Tuhan. Bukan mau ini, maksudnya supaya orang yang dengar itu supaya kebuka pikirannya, supaya bahwa itu tuh hal yang salah gitu. Hal begitu tuh hal yang salah, karena ketika kamu masuk di dalam Islam, masuk dalam spirit Islam, itu kamu selamat datang di dunia jin. Benar ya Pak Kacip ya? Iya, benar. Jadi sekarang mah cukup tahu aja lah arah mereka, sudah tahu dan iya, mengenai jin Sulaiman itu yang Papa pernah panggil. Sadis. Pengen kaya ngundang jin. Makanya dari situ saya, Tuhan Yesus saja sekarang mah. Iya, makanya dari situ saya, Tuhan Yesus baik banget ya, maksudnya dia benar-benar Tuhan Yesus itu sayang sama Papa, tapi Papanya nggak benci. Sebenarnya Tuhan Yesus sayang sama, jangan kan sama Papa, sama manusia Tuhan Yesus sayang. Gitu ya Pak Kacip? Iya, betul. Ada teman rohani saya di sana di Garut ya, di Cigodeg di mana, kepala desa dia, percaya Yesus. Oh ya? Kepala desa. Terus ada juga di Singaparna, ada di Cigodeg, terus Pamengpeuk, sekitar Pamengpeuk ada ibu-ibu juga ya, teman rohani di sana. Yang saya injili itu dulu. Makanya sepupu-sepupu kayak uwa-uwa gitu, Pak Kacip, kayak kalau saya panggil kakaknya Papa yang di sana Bapak Wawan. Saya kalau mungkin mereka udah tahu bahwa si Seli ini udah murtad lah gitu ya, jadi kafirun gitu lah. Ya, kalaupun saya dibunuh Pak Kacip,
saya udah pasti Tuhan Yesus tangkap kita yang percaya, yang sayang Tuhan Yesus. Itu udah pasti. Iya, Karena makanya Tuhan tenang Yesus aja. punya. Iya, benar. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang? 2003 ya? Iya Pak Kace. Pokoknya mimpi itu 4 tahun yang lalu. Halo? Halo? Ya, Iya. ya, ya. Pak Kace. Lanjut. Tahun berapa? Iya. Pokoknya mimpi itu 4 tahun yang lalu. Kalau sama sekarang ini berarti mau masuk jalan 5 tahun. Pak Kace. 5 tahun berarti tahun 2017 ya? 2016? Iya. Mulai dari situ. Sampai sekarang. Iya, iya. Sampai Terus sudah sekarang. baptis belum? Kenapa Pak Kace? Sudah baptis ya? Sudah baptis? Iya, tapi saya jangan share di sini karena kan takutnya nanti diserang Oh, iya. lagi. Saya jadi Oh. mau diserang. Sekarang mah itu mah intimidasi dari diri aja, tenang aja. Kita sudah serahkan hidup mati sama Tuhan, yang penting dicukupkan Tuhan, itu aja. Begitu. Iya Pak Kace. Ya, Muhammad Makanya Kace itu udah Kenapa Pak Kace? sama, Muhammad Kace juga. Ya, Muhammad Kace juga sama, uber-uber mau digituin karena mereka itu prinsipnya halal membunuh orang yang tidak seiman, begitu. Apa-apa Iya, lah, makanya- karena sudah ketahuan backgroundnya, begitu. Karena yang suka membunuh dan membinasakan itu adalah iblis. Jadi kita tidak takut karena iblis itu sekarang sudah dikalahkan. Amin. Gitu. Gak usah takut, tenang aja. Kematian mah pasti terjadi kok. Cuman mati kita jangan dengan proses apa, kalau bukan waktunya Tuhan ya nggak bisa kita dimatikan. Muhammad Kace sudah ditabrak mobil juga dulu tahun 2004 sampai sekarang masih hidup. Oh iya Pak Kace, Karena memang Kace belum Bang. waktunya. Pernah kaki patah, kepala belah, coba bayangkan sudah ditabrak mobil. Gitu. 3 patah, tangan patah, ini sisa hidup ini. Waktu itu baru 1,5 tahun percaya Yesus. Bilang Tuhan sudah percaya Yesus, mau mati sekarang ya sudahlah. Saya sudah percaya Yesus, saya percaya Engkau selamatkan. Kalau mau sembuhkan, disembuhkan. Tanpa berobat, disembuhkan. Amin. Obatnya tahu apa? Obatnya dari diri sendiri. Air seni, begitu. Menyembuhkan itu. Karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan obat sebetulnya. Cuman Karena ya syariat. karena begini ya Pak Kace, kayak Pak Kace kan juga sama kawan-kawan saudara-saudara kita yang tadi yang lain itu kan dijamah sama Roh Kudus, itu nggak main-main kan Pak Kace. Itu hal yang Oh iya. di luar nalar manusia kan Pak Kace ya. Maksud saya begini, biarpun saya ceritain sampai saya dibunuh juga atau yang lain juga dibunuh, itu mereka nggak akan percaya kalau mereka nggak ngalamin sendiri gitu. Iya. Iya kan Pak Kace? Sampai saya cerita pelan-pelan juga ke papa mama juga, mau saya ngomong dari A sampai Z juga nggak akan percaya, malah papa malah ngejek, tapi buat saya oh ya udah, malah papa masa Tuhan Tuhan berkolok gitu. Di situ saya di situ hati saya Tuhan ampun, di situ saya langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan ampun papa nggak tahu, papa jamah papa Tuhan gitu dengan Roh Kudusmu gitu. Di situ saya Emang Bapak umur berapa tahun Bapak? Papa 59 Pak Kace. Oh, hampir sebaya dengan Pak Kace ya. Iya, makanya saya kalau ngelihat kayak Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Kace itu saya mau nangis gitu Pak Kace, maksud saya gini loh Pak Kace. Iya. Maksud saya itu sayang sama Pak Kace. Iya. Kalau Berbahagialah karena upahmu besar di surga. Iya. maksud saya itu saya nggak mau durhaka sama orang tua, saya nggak mau kayak gitu. Sampai saya tuh Yang sudah 2 hari yang lalu Pak Kace, saya punya adik perempuan namanya Sarah. Saya lihat ada di ada gambar di YouTube, ada gambar kakak sama adik pelukan gitu. Saya ingat adik Seli, Pak Kace, ingat si Sarah, maksud saya. Iya, Saya sayang dia gitu. Jangan ikut-ikutan benci, jangan. Iya. Mungkin baik, Pak Kace ini sekarang mau memberikan tanggapan kepada kesaksiannya Seli ya. Kita Wahyu 1 ayat 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi manusia masuk neraka atau tidak ditentukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tetap taat setia, kita tetap memegang erat-erat Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita menolak Yesus, maka hidup kita wallahu alam.
di sorga Nah, atau neraka, kan begitu. Kalau ini pasti iya. pegang teguh kepada Tuhan Yesus, maka penentuan adalah pada Tuhan Yesus. Tidak mungkin anaknya akan dicelakakan. Kalau kita yakin, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, kita punya harapan hidup kekal bersama Dia. Begitu mungkin kira-kira, Seli, tabahkanlah hatimu. Pak KC juga baru 19 tahun percaya Yesus. Ya, ya memang begitulah tantangannya. Pak KC ini diusir-usir ini udah yang ke-6 ini, gitu, mengalami begini penderitaan. Tapi Tuhan Yesus tetap cukupkan, tidak usah khawatir. Begitu, pasti kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti dicukupkan. Karena ada firman-Nya, Yesaya 17 ayat yang ke-7. Barang siapa berserah diri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akarnya merambat. Begitu. Jadi tidak mengalami pada masa terik. Begitu. Ya, bersabarlah. Memang memikul salib ini sudah diceritakan di dalam Alkitab. Mengikut Yesus harus siap pikul salib. Begitu. Ya, inilah pikul salib yang sebenarnya. Jadi oleh orang tua diasingkan, itu sudah tertulis karena orang tua kita lebih duluan gitu. Begitu. Ya. Iya, Pak KC. Tabahkanlah hatimu. Iya. Tabahkan hatimu. Berharaplah kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita jalani. Itu sebetulnya, kalau kita berani sekalian, jangan tanggung-tanggung. Karena di dalam hati kita masih ada intimidasi, iblis-iblis yang ada di diri kita harus segera dilepaskan, begitu. Hodam-hodam yang ada pada diri kita harus dilepaskan. Oleh karena itu mungkin untuk lebih lanjut, silakan nanti chat WA yang nomor yang sudah disiapkan, kita bisa komunikasi lewat Japri ya. Oke. Iya, Pak KC. Pak KC. Terima kasih ya, sahabat Pak Ija. Terima kasih sudah memberikan kesaksiannya luar biasa. Shalom. Baik. Halo. Baik Pak KC, kebetulan ini kan pukul 7:42 nanti 8 harus ada live di tempat yang YouTube channel Pak. Boleh. Kita bisa tutup bagaimana? Kalau sudah tidak ada lagi yang masuk, kita akhiri aja karena kita akan live. Sebenarnya masih ada yang udah mepet kali. Ya, satu orang lagi nggak apa-apa lah, 5 menit apa berapa? Ya, itu di situ ada Ibu Dian sama Dian. Ya. Dilan ya. Tolong di unmute itu namanya Dilan. Halo. Ya. Hambanya keresak-keresak di suaranya. Mungkin mesti disolder lagi tuh, apa namanya, kabelnya kayaknya ada yang putus. Nggak masuk mungkin, oke lah, ini aja. Baik. Itu aja Pak. Oke, berarti closing statement. Baik, terima kasih. Kita malam ini sudah berbincang-bincang di channel Muhammad Kece. Dan pesan Muhammad Kece yang terakhir adalah bagi saudara-saudara yang sudah